Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismila Lestari, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, bersama fasilitator Ibu Istiqomah Azizah dan pengajar praktik Ibu Emi Anwarul Prastiwi. Saya akan memaparkan koneksi antar modul, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1.A.8. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak hebat di seluruh Nusantara. Berikut saya akan merefleksikan diri saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menggunakan 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ibu bapak semua, sebelum saya mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman bahwa anak itu diibaratkan sebagai kertas kosong dengan lembaran yang bersih, lembaran yang putih, lembaran yang kosong. Dan tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik adalah melukis lembaran kosong tersebut sesuai keinginan atau kehendak kita. Itu pemikiran saya yang pertama. Yang kedua, saya memahami bahwa di dalam proses pembelajaran seringkali anak didik kita menyepelekan kita sebagai guru pada saat menerangkan materi, dan saya menganggap hal tersebut dikarenakan saya kurang tegas memberikan teguran pada anak dan sanksi yang kurang berat. Pemahaman saya yang ketiga, yaitu saya seringkali menganggap bahwa semua anak didik belajar dengan cara yang sama, dengan metode yang saya gunakan seperti biasa, mulai dari ceramah sampai diskusi kelompok. Selanjutnya, saya juga memahami bahwa secara garis besar pembelajaran yang saya berikan kepada anak harus berpusat pada guru. Pemahaman saya yang kelima, yaitu saya menganggap bahwa ketika saya mengajar di kelas dan anak didik saya hening, saya menganggap mereka sedang memperhatikan penjelasan dari saya. Saya menganggap mereka memperhatikan betul-betul apa yang sedang saya sampaikan di kelas, sehingga mereka berkonsentrasi penuh, mereka fokus dalam mendengarkan penjelasan dari saya. Apakah pemahaman-pemahaman saya tersebut sudah benar menurut filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menjadi berubah. Yaitu yang pertama, saya mendapatkan pemahaman bahwa anak adalah manusia atau calon manusia dewasa yang telah membawa kodrat masing-masing walaupun masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan apa yang telah mereka bawa atau yang samar-samar tersebut dengan cara menuntunnya untuk mencapai keselamatan. Artinya kita sebagai guru atau pendidik membantu anak menemukan dan mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dengan bersumber pada sosiokultural daerahnya masing-masing agar mereka tidak melupakan kearifan lokal yang ada pada daerah mereka.
Pemahaman berikutnya yang berubah pada diri saya adalah pada saat anak didik saya menyepelekan kita terhadap pembelajaran atau penjelasan kita, itu bukan karena kurangnya sanksi yang kita berikan, akan tetapi mereka merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran. Tugas kita seharusnya memfasilitasi belajar mereka dengan menyajikan kegiatan yang menarik, kegiatan yang kontekstual sesuai dengan dunianya dan bervariasi, dengan memberikan selingan-selingan berupa misalnya permainan sesuai dengan konteks anak, sesuai dengan usia anak, maupun memberikan selingan berupa ice breaking yang menyenangkan sehingga otak mereka akan kembali fresh, konsentrasi mereka akan kembali penuh, dan ketertarikan mereka terhadap pembelajaran yang kita sajikan akan sepenuhnya hadir, bukan semata-mata karena mereka menyepelekan kita, karena materi yang kita berikan adalah monoton sehingga mereka merasa bosan. Pemahaman saya berikutnya yaitu bahwa saya meyakini bahwa kemampuan belajar anak itu berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Ada anak yang belajar menggunakan auditori atau mendengarkan. Ada juga anak yang belajar secara visual, melihat tayangan-tayangan. Dan juga ada anak yang belajar secara kinestetik atau dengan praktik misalnya. Dan tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda tersebut menggunakan sarana-prasarana di sekolah dan memasukkan teknologi abad ke-21 sesuai dengan dunia anak seperti sekarang ini, dengan tetap mengarahkan mereka pada tujuan profil belajar Pancasila agar anak merasa dipamongi oleh gurunya dan juga akan dapat menuntun siswa mencapai hasil belajarnya dengan cara yang merdeka dengan karakter Pancasila yang kuat. Pemahaman berikutnya yaitu saya berusaha menciptakan pembelajaran yang tidak lagi terpusat pada guru tetapi terpusat pada murid, sehingga muridlah yang memegang kendali penuh akan apa yang akan mereka capai pada pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pemahaman saya berikutnya yang berubah yaitu pembelajaran yang hening bukanlah indikator siswa memperhatikan betul penjelasan dari saya, melainkan mereka terpaku karena kemungkinan mereka tidak memahami atau mereka bosan dengan yang kita sampaikan. Maka tugas kita adalah memastikan apakah mereka betul-betul memahami penjelasan dari kita dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap pendapat teman, dan kesempatan mereka untuk berpendapat, untuk mengapresiasi dan juga untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang ada pada diri anak masing-masing. Sehingga pembelajaran yang tercipta nantinya adalah pembelajaran yang hidup, yang terpusat pada siswa, bukan lagi terpusat pada guru. Lalu, hal apa yang segera saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya harus memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik dengan menggunakan prinsip pendidikan yang berhamba pada anak, dengan memberikan kegiatan yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Artinya, memerdekakan anak untuk belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik, memperhatikan dunia anak yaitu bermain, dan menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga,
Saya menuntun anak mengenali sosiokultural di daerahnya dengan melakukan pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti membuat anak pandai berbahasa Jawa, terampil berbahasa Jawa dengan merintis program puasa pembiasaan untuk anak berbahasa Jawa yang bisa saya lakukan di kelas saya pada hari Senin atau Kamis. Kemudian program tersebut akan saya sebarkan di sekolah saya di semua kelas agar anak-anak di sekolah saya memiliki keterampilan untuk berbahasa Jawa, yaitu bahasa daerah mereka sendiri. Semoga program ini akan memberikan manfaat. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan koneksi antar modul 1.1 adalah bahwa sebagai guru harus bisa menjadi pamong dalam menuntun siswa mencapai keselamatan dalam belajar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan juga menuntun anak sesuai sosiokulturalnya masing-masing dengan memberikan pendidikan yang berhamba pada anak atau pendidikan yang merdeka dalam belajar maupun merdeka dalam mengajar. Demikianlah pemaparan dari koneksi antar modul 1.1.A8 dari saya, Ismila Lestari, CGP Angkatan 8 SD Negeri Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Semoga tayangan yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.